Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Oke, pemirsa, ceritanya saya pengen bikin jadwal mata kuliah. Hai pemirsa, hai. Nanti akan ada banyak sekali mata kuliah yang ada di sini dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sabtu Minggu mungkin jadwal kuliah nonton. Tapi lagi-lagi otak pemalas selalu bilang, gimana caranya biar cepat dan praktis ya pemirsa. Ini ada mata kuliah di sini, kodenya ada, dosen, SK, jumlah SKS-nya dan jamnya. Nah, kemudian di sini saya acuannya ke database sheet yang lain. Di sini udah ada database-nya pemirsa nih. Nama mata kuliah, terus kode mata kuliah, SKS-nya, semesternya, dosen pengampu, jenis mata kuliah, apakah mata kuliah tingkat universitas, fakultas, tingkat prodi. Prodi juga ada yang wajib, ada yang pilihan, ya kan? Dikit aja lah yang jadi acuannya. Jadi kita rencananya pengen pakai rumus VLOOKUP ya. Gimana tulisannya? Contekan. VLOOKUP. Nah, kita pengen pakai rumus VLOOKUP ini untuk bisa mengisikan sisa kolom secara otomatis. Jadi yang diisi itu hanya kolom ini aja. Nah, yang lainnya itu akan terisi secara otomatis. Nah, kita belajar tentang itu ya. Yuk, sekarang kita mulai. Awali dulu dengan bismillah. Dan selanjutnya, syarat yang harus kita tahu dengan dari penggunaan VLOOKUP ini adalah ini kunci. Nih, nama mata kuliahnya kan bahasa Indonesia ya. Ini kan jadi kunci ya. Nah, kuncinya itu harus menjadi kolom yang pertama. Kolom yang pertama ya, kolom yang pertama. Jadi kalau nomor ini kita nggak akan masukkan ke dalam sel, ke dalam perhitungan lah, ke dalam perhitungan VLOOKUP. Nah, jadi kita mulai dari rumus sama dengan seperti biasa ya. VLOOKUP tab. Pencet tab biar otomatis muncul kurung. Nah, di sini ada rumus-rumusnya pemirsa. Ini perhatikan ini ya. Apa? Perhatikan jari ini. Nah, ada lookup value, ada table array, column index number, dan range lookup. Nah, lookup value ini adalah nilai angka atau tulisan yang dilihat untuk jadi acuan. Yang mana maksudnya itu yang ini pemirsa. Nah, ini ya yang C5. Yang C5 itu jadi acuan. Jadi kalau C5 ini diisiin atau diganti, maka kode MK-nya pun akan ikut berganti. Gitu ya. Nah, udah C5, udah gitu, lookup value-nya udah C5. Maka selanjutnya di sini ada titik koma nih pemirsa. Maka kita ketik titik koma. Setelah itu yang tebalnya berubah jadi table array. Table array itu adalah apa ya? Semacam tabel yang jadi rujukannya yang mana? Tabel yang jadi rujukannya adalah ini pemirsa. Nah, dari bahasa Indonesia ke sampai semuanya aja. Nah, sampai sini. Dah. Dari ujung dari C5 ini kan C, kolom C nomor 5 sampai ke ujung kolom L nomor 25. Kolom L nomor 25. Tapi ini posisinya di sheet yang berbeda pemirsa. Oleh karena itu, setelah tadi C5 titik koma, sheetnya pindah ke database. Ya, sheet pindah ke database. Udah gitu, yang jadi table array-nya atau tabel rujukannya adalah mulai dari C5 sampai ke L25 ya. Itu adalah tabel rujukan
untuk untuk dilihat lah, untuk dicari datanya. Nah, setelah itu beres nih, tabel array-nya udah dipilih, maka selanjutnya titik koma untuk bisa masuk ke kolom index number, pemirsa. Titik koma. Nah, kolom index number. Kolom index number itu untuk nunjukin apa, pemirsa? Nah, kolom index number, oke, ini masuk ke jadwal mata kuliah. Ini hapus dulu. Ya, memang sih posisinya di jadwal mata kuliah ya. Hapus dulu. Nah, sekarang masuk kolom index number nih. Kolom index number itu untuk kode mata kuliah. Kode mata kuliah itu untuk kolom yang mana di database. Nah, karena kolom atau tabel rujukannya dari C5 sampai L25, C5 sampai L25. Nah, kode mata kuliah itu ada di G, ya kan? Di G nih kode mata kuliah. Maka kita hitung nih, ini ada di kolom berapa? Dari C5 sampai L25. Dari C sampai L itu untuk kode mata kuliah itu ada di kolom berapa? Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Kode mata kuliah itu ada di kolom ke-5. Itu 2, 3, 4, 5. Aji, wa, lupat, ma. Nah, ini ada di kolom ke-5, pemirsa. Kolom index numbernya ke-5. Kemudian masuk titik koma lagi. Titik koma. Nah, di sini ada dua pilihan, true atau approximate match, sama false exact match. Jadi kalau misal false exact match biasanya ini ya. Karena apa? Kalau misal bahasa Indonesia, maka dia nggak akan muncul hasil. Jadi harus bahasa Indonesia untuk bisa ngedeteksi kalau tulisannya salah. Nah, maka kita pilih false. Kadang-kadang bisa juga kita nggak tuliskan false, tapi kita tuliskan 0. Kalau 0 maka itu false. Kalau 1 maka itu artinya true. True itu ya kisaran lah nilainya. Nah, biar singkat, maka kita tuliskan 0. Nah, setelah lengkap rumusnya semua udah beres, maka kita enter aja. Kita enter, maka akan kembali ke jadwal mata kuliah. Dan ternyata pemirsa ini udah otomatis keisi UNG 119 untuk bahasa Indonesia. Coba cek dulu. Benar nggak UNG 119? Dan ini benar. Bahasa Indonesia UNG 119. Gitu ya. Nah, pemirsa, ini baru satu kolom. Wadaw, satu kolom aja lumayan lama. Lama ngabudahnya pemirsa ya, tenang. Ngabudah itu ngomongnya. Nah, udah gitu, ini jangan lupa pemirsa, ini database C5 sampai L25 yang ini maksudnya itu kan harus jadi database rujukan kunci yang nggak boleh pindah-pindah ya kan. Oleh karena itu, si C5 sampai L25 ini harus kita kunci menggunakan tanda dollars, menggunakan tombol F4 aja singkatnya. Kita simpan di L25, pencet tombol F4. Tuh kan, tanda dollarsnya muncul. Dah aja enter. Kalau misal untuk C5 ini mah kan boleh berubah-ubah. Nah, kemudian kita juga pengen ngisiin ini, sel dosen ini secara otomatis. Gak usah bikin VLOOKUP lagi, kita copy aja tuh pemirsa ya. Kita copy ke sini. Kita copy. Ya. Loh, ini kok jadi NA? Kenapa bisa NA? Iya tuh pemirsa. Ininya, kuncinya harus di C5. C5 dan kemudian C5 ini kan ininya ya. Nah, kemudian untuk kode dosen kita harus tahu kode dosen ini ada di kolom berapa dari tabel rujukan. Ini kan 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Nah, ada di kolom ke-8 dari tabel rujukan. Maka yang ini kita ganti jadi 8. Cus. Wow. Oke. Dah pemirsa, untuk sekarang lanjut. Ini udah otomatis, ini otomatis, ini otomatis ya. Dan untuk mata kuliah berikutnya apa? Untuk hari Senin, kira-kira hari Senin itu misalkan bahasa Inggris, enter. Udah gitu masih hari Senin sama dengan lihat database ini, enter. Alright pemirsa. Dan ini hari Selasa, database ilmu gizi, enter gitu ya. Ini hari Selasa sama dengan pindah sheet listrik magnet, enter gitu ya. Nah setelah itu ini kita kopikan aja, copy, dan yang dipastekannya itu adalah formulanya, formula sama, ini pun sama pemirsa. Copy, yang dipastekannya adalah formulanya, formula. Alright pemirsa, mantap sekali kan. Udah gitu kita copy, ini pastekan di sini, formula. Oke. Ini pun sama, copy, formula. Alright, listrik magnet Wati, ya siap Wati. Dah gitu aja pemirsa, tips and trick menggunakan VLOOKUP. Jadi nggak harus mikirin kode mata kuliah, dosen, SKS-nya. Jadi cukup masukin mata kuliahnya aja. Pikirin mata kuliahnya aja untuk ditempatkan di hari apa. Dan biarkan VLOOKUP itu yang menyelesaikan segala urusannya gitu pemirsa. Dah sekian tips and trick kita hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Suka dengan videonya, klik aja tombol like-nya. Kalau pengen ngikutin tentang tutorial seputar video-video tutorial ya, yang membahas tentang software-software yang seringkali digunakan dalam dunia pendidikan dan perkantoran, maka klik aja tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya pemirsa. Biar nanti kalau misalnya ada video baru berikutnya akan dikasih tahu. Makasih banyak pemirsa udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk berotodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.